Oke, JM semuanya dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita masih bersama dengan Dalija. dan saya Arigata. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembagian 80-20. Nah, kemarin kita sudah cukup transparan ya pembagian 80-20. Nah, sekarang ini itu kita harus menanyakan kepada Bidi dari Samono ya, Yes. Dalijo. Dalijo. Mengapa sih angka keramatnya 80-20 gitu loh. 80 untuk user dan 20 sendiri untuk operasional ya. Silakan. Biasanya kan kalau perusahaan yang lain-lain kan 50-50 lah. 50. Kalau Oke. enggak 65, 35, Iya. 15. Kayak saham kayak gitulah. Tapi kan kita tidak menggunakan itu, Mas, karena itu tidak asal sebut dari CEO-nya Samono. Jadi Iya, kami benar, itu benar. tuh bukan karena ingin Samono itu seperti platform yang sentrik ya, jadi user centric kayak gitu, tapi kita itu platformnya yang lebih di platform konvensional, mohon maaf. Di platform konvensional itu biasanya penonton itu cuma jadi objek, jadi cuma penonton doang. Oke. Nonton doang. Kalau di Samono kita itu bisa memberikan 80%. Oke. Kami menjadikan penonton itu menjadi mitra. Oh, menjadi mitra. Yes. Nah, reason atau alasannya menjadi mitra kenapa tuh? Nah, karena mereka itu kan nonton, ada Iya. atensinya nonton, terus ketika kita ditonton itu kan ada iklannya, Mas. Nah, benar, mereka ada kan iklannya. terus kita kembalikan lagi ya. Tanpa atensi penonton, Oke. Iya. tidak ada iklan, tidak ada ekosistem. Jadi wajar, Mas, ketika kita itu porsi yang 80% itu yang terbesar itu dikembalikan kepada mereka. Seperti Oke, itu Mas. cukup bagus sih. Iya. Nah, tapi aku penasaran nih Pak, terkait dengan mekanisme buybacknya gitu kan. Dengar-dengar Samono ada mekanisme buyback ya Pak ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan secara teknis, tapi simpel nih. Iya. 80% itu diapakan setelah masuk ke sistem? Iya. Langsung kasih ke user semua atau gimana kira-kira? Nah, ini bagian serunya, Mas. Nah, Jadi oke. kalau kita harus bisa membayangkan kalau kita dapat $10.000, Oke, maka taruhlah 10.000. 8.000 Oke. dolarnya itu bisa digunakan untuk secara otomatis mengisi smart contract yang kami gunakan. 8.000 itu bisa masuk ke liquidity pool. Uangnya itu digunakan untuk buyback token di pasar, atau bisa digunakan untuk mengisi yield, atau besok untuk imbal hasil bagi yang megang proof of attention, jadi token. Seperti itu, kedepannya mungkin akan seperti itu. Tapi di sini bisa digambarkan bahwa ketika ada 8.000 dolar itu tadi, berarti kan untuk digunakan buyback itu, jadi ada tekanan beli yang konstan dari token Samono itu dari setiap bulan, seperti itu. Itu setiap bulan ya? Yes. Nah, jadi bukan bagi-bagi uang secara tunai langsung, tapi memperkuat nilai ekosistem dari Samono sendiri gitu ya, Pak ya? Tepat sekali ya. Oke. Karena dengan itu kita bisa menciptakan price floor yang atau harga dasar yang kuat. Semakin banyak yang menonton, maka semakin besar Nah, dana buyback yang digunakan. oke. Semakin sehat juga nilai token yang dipegang sama pengguna. Oke. Terus ini bisa disebut sebagai ekonomi organik. Jadi kan lebih organik lagi, Mas, seperti itu. Oke, tadi ngomong soal organik ya. Lalu apa bedanya kira-kira Samono ini dengan aplikasi lain? Yang mana Ya. kalau aplikasi lain itu kan kalau kita lihat dia ngasih reward koin dulu ya Pak ya, koin secara gratis, Ya. lalu ditukarkan menjadi mata uang gitu. Ya. Nah kira-kira perbedaannya dengan aplikasi lain tuh apa sih Pak gitu? Bedanya agak jauh ya. Jadi Jadi aplikasi koin gratis itu biasanya mencetak koin tanpa batas. iya. Akhirnya koin itu nggak ada harganya karena nggak ada
apa ya? Karena gimana? Buyback itu tadi loh Mas. Jadi setiap bulan di Samono itu setiap poin yang Anda dapatkan itu di backup oleh dolar yang hasilnya dari iklan itu tadi. Jadi ketika banyak yang menonton, itu kan ada iklan yang masuk dan kita bisa masuk ke di backup oleh uang itu tadi. Nah itu kan lebih enak kayak gitu. Kami tidak mencetak uang mainan. Jadi kami mendistribusikan nilai nyata. Itu kenapa likuiditas itu harus 80 itu sangat krusial. Ini adalah jaminan bahwa poin yang Anda tukar dengan di dunia blockchain itu sepadan, seperti itu Mas. Oke, jadi nanti sepadan ya. Cukup baik sih. Nah, ada pertanyaan bagus nih Pak. Kira-kira ya, kalau penontonnya nanti jutaan, Yes. apakah 80% itu masuk akal Pak? Nah ini kira-kira 80% masih masuk akal nggak? Justru semakin besar Mas, semakin efisien dengan 20% porsi operasional dengan jutaan penonton itu, Samono itu lebih dari cukup untuk membiayai server dan pengembangan tim. Jadi kita juga semangat, terus fokus kami juga bukan untuk mengambil margin yang besar dari setiap user, tapi kami membangun volume yang masif seperti itu. Kami ingin membuktikan bahwa bisnis yang adil justru adalah bisnis yang paling cepat besar. Seperti itu. Kami menyebutnya the flywheel effect. Seperti itu. Terus kami ketika user senang, mereka ajak teman, terus penontonnya naik, terus pendapatan iklan juga naik, likuiditas juga semakin tebal, dan siklusnya akan berulang lagi. Cukup baik ya. Iya. Nah, itu kan tadi kan sempat disinggung gimana kalau misalnya user itu membawa temannya ya. Berarti di sini pasti ada sistem referral, betul tidak? Betul sekali. Nah, kalau untuk pembagian sistem referral sendiri, kira-kira untuk KOL yang akan masuk ke dalam ekosistem Samono sendiri itu seperti apa Pak? Kira-kira harapannya gitu. Apakah harus membawa 10 orang ataupun 20 orang ataupun 5 orang ataupun 2 orang gitu? Kalau bisa itu mengajak sebanyak-banyaknya. Oke, sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi kalau untuk rewardnya kita masih menunggu ya, karena dari Pak CEO memang kita menargetkan bahwa pengguna yang masuk di Samono itu dengan smooth dan tanpa paksaan karena ajakan dari teman-teman dan harus mendapatkan keuntungan dari situ. Seperti itu. Nah tapi ada pertanyaan kritis lagi nih. Kan memang kita lagi bahas mengenai referralnya juga. Kalau semisal ada satu orang daftar Samono nih, daftar dia menjadi user, nah tapi dia punya 5 device, ya kan? Jadi referralnya, ya kan? Nah kira-kira seperti apa pandangan Pak Bidi sendiri nih? Kalau dari Bidi memang kalau bisa yang ikut itu banyak. Tapi kalau dari CEO itu kemarin masih kita harus untuk anti bot. Nanti kita bahas di video selanjutnya atau gimana? Bisa. Kita akan bahas anti bot di video selanjutnya. Tapi ya, ingat ya, nanti untuk di dashboardnya nanti kalian teman-teman bisa cek di sana bahwa kita itu benar-benar transparan karena 80-20 seperti itu, dan transparansi yang untuk kita janjikan itu benar-benar terpenuhi seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Iya. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Arigata dan Bidi Dalijo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.